Kita selamat datang di seminar gratis setiap hari Kamis harusnya, karena kemarin Kamis saya ada seminar pelepasan emosi atau pelepasan trauma. Jadi kita hari ini mundur ke Jumat. Gitu ya. Jadi yang kemarin kita udah bicara apa yang pertama, materi pertama kita bicara soal badan. Ya, materi kedua kita bicara soal spiritual. Bahagia lewat badan, bahagia lewat spiritual. Sekarang ada Seven Heaven, materinya Seven Heaven. Seven Heaven itu sebetulnya 7 cara agar kamu bisa kayak surga gitu rasanya. Ya bahagia kayak surga. Ada 7 cara atau 7 surga disebutnya. Bukan 7 cara, sorry, 7 surga sebetulnya. Sebetulnya gini, ada total ya, total itu ada sekitar 7.200. Jadi gini ya, biar gampang ngebayangin ya. Untuk bahagia itu kamu anggap ada kabel, ada di rumah kamu ya, ada colokan gitu ya. Kamu colok, lampu nyala, wih kamu bahagia. Kamu colok bisa nge-charge HP, kamu bahagia. Jadi anggap ada 7.200 colokan yang bisa bikin kamu bahagia. Oke? Di dalam 7.200 colokan itu ada junction-nya. Junction itu pertemuan. Pertemuan antara kabel-kabel. Oke? Pertemuan atau antara kabel-kabel itu bentuknya selalu segitiga. Kalau di tubuh tuh bentuknya selalu segitiga. Itu total itu ada 114. Ya, ada 114 junction. Yang kalau lu bisa capai itu jadi bahagia. Di antara 114 itu ada junction saklarnya gitu ya. Saklar, istilahnya saklar utamanya. Itu sejumlah 32. Nah, dari 32 ada 7 cara atau 7 tempat energi itu ada. Oke? Yang kita kenal sebagai cakra. Ya, saya ulangin lagi biar nggak lupa. Ada 7.200 cara. Oke, disimpulkan menjadi 114. Sebetulnya 112 karena yang dua lagi nggak bisa diakses. 14 atau 112 itu ada 32 cabang, 32 cabang dan ujung-ujungnya 7. 7 cara yang kita kenal. Caranya apa aja? Jadi gini, kalau kita tahu cakra itu yang pertama. Ya, saya jelasin soal cakra nih. Cakra itu yang pertama, di sini ada dokter nggak? Itu kita sebutnya mula darah. Mula darah itu cakra pertama, cakra dasar. Ya, mula darah itu di antara anus sama kemaluan. Kalau di sini ada dokter bilang itu namanya perineum. Titik perineum. Itu gunanya. Kalau kamu bahagia di situ, itu hanya untuk pola makan, pola hidup lah. Kamu makan enak, tidur cukup, lu bahagia. Dan harusnya memang seperti itu. Jika lo nggak bahagia, lo bisa makan enak, tidur enak, berarti lo lupa kalau, ya lo lihat aja orang yang kena COVID, untuk napas aja dia pakai oksigen. Lo lihat orang yang susah tidur, betapa menderitanya. Lo lihat orang yang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ya kayak lo kena anxiety ya, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Kasian. Balik lagi, ketika lo udah sembuh, lo harusnya bahagia. Tapi balik lagi, kita tuh kayak apa? Kita nggak bisa bahagia dengan cara itu doang. Balik lagi, kenapa itu materi pertama gua? Karena itu adalah dasar. Kalau lu nggak bisa bahagia di situ, lupain dah bagian yang lain deh. Itu sulit lah gitu. Oke, kita masuk ke cakra kedua. Cakra kedua itu di apa ya? 2 jari di atas kelamin. Ya, disebut cakra kelamin. Itu isinya tentang apa ya? Desire, keinginan, pleasure seeker. Pleasure itu apa tuh? Kenyamanan ya. Orang yang mencari kenyamanan. Jadi gini, sebetulnya lo hidup kalau untuk makan tidur doang sebetulnya udah happy. Cuman nggak cukup. Ada orang yang dia pengen cari pleasure, dia pengen cari kenyamanan, keenakan, kenikmatan di dunia ini. Ya ada metodenya macam-macam, ada seks, ada belanja, shopping, ada pacaran, jadi nggak usah seks, pacaran dong udah bahagia. Ada beli mobil, beli keinginan, pokoknya keinginan kalian yang ngebuat kalian nikmat, itu salah satu caranya.
Dan itu kebagi 32, dan dari 32 kebagi 114, dari 114 kebagi jadi 7.200. Gitu ya. Ngerti kan? Jadi misalnya nih untuk pleasure ya apa namanya cabangnya pleasure tentang body pleasure masuk ke 32. 114-nya body pleasure itu kan banyak. Ya ada yang dipijetin enak, ada yang apa namanya gelantungan di pohon enak, ada yang having sex enak. Dari having sex saja itu udah 114. Untuk nyampe 7.200 itu ya seksnya bisa macam-macam gayanya, itu total 3.200 total. Ya ngerti ya masalah junction tadi ya. Terus ada orang dari situ dia naik lagi, dia nggak mau, bang saya nggak mau energi di sini, saya mau energinya lebih lagi. Ya itu disebut manipura. Cakranya itu ada di 2 jari di bawah pusar. Oke, 2 jari di bawah pusar. Itu cakra yang kalau lo bahagia, kalau lo apa ya menyimpan sesuatu. Atau bisa dibilang yang satu kan nyari pleasure ya, kalau cakra seks kan lo nyari kenikmatan. Yang satu ini lo doer. Ya lo melakukan, entah lo bisnismen, entah lo politikus, entah lo pegawai, lo bakalan ke sana, lo bakalan happy akan itu. Ngerti ya? Dan lo bisa happy di cara itu. Dan balik lagi, itu baru poinnya. Ntar kebagi ke 32, kebagi ke 114, kebagi lagi ke 7.200. Ya, dan dari situ naik lagi energinya ke cakra dada atau ulu hati. Kita sebutnya cakra hati. Nah, di cakra hati ini orang yang mencari kreatifan. Ya, jadi istilahnya gini, dia udah pleasure nih, dia cari kenikmatan, terus dia doer. Dia ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Cuman gue kurang nih, gue harus kreatif nih, ya kan? Gue harus kreatif nih. Nah, munculnya di cakra dada. Cakra dada ini adalah cakra junction, ketemuan. Pertemuan antara cakra bawah sama cakra atas. Oke, itu udah cakra keempat. Ya, ini cakra pertemuan di sini. Di manusia. Kalau binatang, katanya binatang hanya punya 4 atau cakra. Jadi kayak binatang, makanya dia cuma makan, tidur, cari kenikmatan. Binatang gitu kan. Sama doers, doers kayak dia ngelakuinnya secara kompulsif. Jadi kayak kompulsif tahu ya, kompulsif tuh kalau lapar makan, lagi horny cari pasangan, lagi aku pengen main gitu ya, itu lakuin secara kompulsif. Jadi bukan dengan impulsif atau dengan kesadaran. Yang saya mau manusia itu harusnya dengan kesadaran, bukan dengan impulsif, bukan dengan kompulsif. Nanti kita akan nyampe ke materi itu minggu depan. Oke, dari sini naik ke cakra tenggorokan. Nah, ini adalah letaknya power. Oke, power, kekuatan. Kekuatan tuh bukan hanya kekuatan fisik. Bisa dengan ngomong. Ada orang yang lemah, cuman ada orang yang nggak bisa berdiri, cuman dia bisa nyuruh 10 orang berdiri. Ada yang kayak gitu. Itu power. Dan itu bukan ditentukan dengan fisik, dengan apa ya? Ada orang yang nggak usah ngelakuin postur tubuh tertentu, nggak usah ngelakuin pose tertentu, nggak usah ngomong, dia ada aja kita ngeliatnya udah, ini orang punya power nih, gitu ya. Ada yang kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang happy jika dia punya power. Oke? Oke, balik lagi ke cakra dada. Cakra dada, ini bentuknya kayak Star of David. Pada tahu Star of David nggak? Star of David itu segitiga ke bawah sama segitiga ke atas. Segitiga ke bawah sama segitiga ke atas ditumpuk. Aku cari gambarnya di Google ya, biar pada jelas. Nah, ini nih. Oke, ini Star of David. Ya, ada kelihatan ya. Ya, ini sebetulnya segitiga ke bawah sama segitiga ke atas. Oke, ini adalah lambang cakra dada. Kenapa lambangnya begini? Karena ini pertemuan, guys. Di cakra dada itu pertemuan. Yang satu manusia kepengen ya udah gue gini aja. Yang satu lagi kepengen ke atas, dia pengen mengembang. Gitu, karena dia pengen berkembang. Jadi yang apa ya, keempat cakra ngajakin dia udah gue gini aja. Gue jadi manusia gini aja. Cuman
Dari mulai ke sini ke atas, dia pengen, enggak, gue pengen lebih, gue pengen lebih. Nah, pertemuan tuh di sini, di cakra dada. Oke, ketika dia pengen power, dia udah pengen ngelebihin dari dirinya dia sendiri, dari manusia. Gitu, dia pengen lebih, menjadi lebih dari manusia lain gitu. Makanya dia ke atas. Makanya di sini pertemuan ya. Nah, ada orang yang power. Yang cakra keenam itu adalah di mata ketiga. Ini semua orang udah tahu nih pasti ya. Mata ketiga atau ajna disebutnya. Cakra mata ketiga itu ada di sini di tengah-tengah alis. Ini banyak orang bilang intuisi, cuman sebetulnya bukan intuisi. Sebetulnya kalau menurut saya itu bukan intuisi, sebetulnya menurut saya asumsi. Kalau kamu bisa, energi kamu bisa tembus ke cakra ke mata ketiga, maka kamu bisa ngeliat semuanya dengan jelas. Kamu bisa ngeliat semua dengan jelas apa adanya. Karena kedua mata kita ini bisa menipu. Ya, kayak lo ngelihat gue lagi begini, gue gini nih lo pada nih semua nih. Mata lo akan ngeliat, Bang Arik lagi marah, atau Bang Arik lagi nyela gue. Bang Arik nyela gue nih, atau Bang Arik lagi marah. Teman kalau lo pakai mata ketiga, enggak, lo cuma ngeliat, oh ini Erik Wibowo, udah titik. Ini Erik, udah. Itu lo ngeliat apa adanya. Karena kedua mata ini bisa ngebohong, tapi ini bisa ngeliat apa adanya. Cuman balik lagi, kadang asumsi kita yang ngebikin mata ketiga kita jadi rusak, gitu ya. Dan kalau orang yang nyari kesenangan di sini, berarti dia cari peace, kenyamanan, ketenangan hidup. Oke? Yang terakhir, cakranya di atas ubun-ubun. Di atas ubun-ubun. Di atas ubun-ubun, itu cakra mahkota disebutnya. Nah, itu hubungannya sama spiritual, sama Tuhan. Kalau lu bisa ke sana, bisa energi lu bisa ke sana, lu akan merasa ekstatik, atau kayak ekstasi gitu. Kayak lu ngerasa happy tanpa sebab yang jelas. Lu ngerasa happy, kayak lu ngerasa Tuhan bersama lu gitu, lu ngerasa blissful, kemana aja lu, wah santai, kemana aja lu happy begitu. Mungkin para nabi zaman dulu begitu ya, karena semua cakranya kebuka. Jadi orang-orang normal ya ada 7 cakra. Kalau 7 cakra lo kenapa nggak kebuka semua? Fine, lo manusia normal. Jika lo bisa ngebuka 32 cakra, lo akan happy. Happy seperti orang normal. Jika 32 cakranya, 32 ininya aman. Orang yang nggak aman tuh 32. 7 aman, 32-nya nggak. Ya, jika lo bisa ngebuka sampai 114, wah, hidup lo akan santai, nyaman banget. Jika lo ngebuka sampai 7.200, itu lo udah dibilang nabi kayaknya. Ya, atau rasul gitu. Maksudnya udah lo jalan aja orang udah ngeliatin lo gitu. Istilahnya udah, ini lo manusia setengah dewa udah gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi. Kenapa saya bilang hanya 112, bukan 114? Karena dari semua cakra yang ada di badan, ada 6 yang ada di badan kita dan 1 lagi di atas. Kita bisa menyentuh semua cakra. Ya, kita bisa mainin energi, ada macam-macam metode untuk bisa dapetin si 6 cakra itu. Tapi yang cakra ke-7 tidak bisa. Karena nggak ada jalurnya gitu ya. Itu di luar tubuh kita gitu. Nggak ada jalurnya. Itu disebut spiritual. Nggak ada jalurnya tuh ke sana. Oke, dan kalau gue bilang, ada beberapa metode yang bisa ngebikin lo feeling ecstatic. Ada. Cuman ya caranya ya itu, lo mesti bener-bener disiplin, devotee banget, lo bener-bener harus percaya, ya gitulah, kayak apa ya, lo bakalan kehilangan hidup lo gitu, maksudnya lo bakalan nggak kerja, bakalan nggak apa gitu, lo ngejar ke situ aja, jadi nggak rekomen gue. Dan orang-orang bule bilang katanya hidup itu yang penting mencari peace of mind, ketenangan. Ya, itu kenapa? Karena dia hanya bisa ngebukanya sampai sini. Dia lupa ada sini. Dia lupa cakra ini. Dia cuma kebuka sampai sini. Ini peace memang. Di sini sebetulnya ada lagi. Maka dia bilang, wah tujuannya peace. Gue bilang gini, kalau tujuan hidup adalah peace, lo ke kuburan aja tuh, di kuburan kan tulisannya rest in peace, RIP. Nah itu tuh.
Itu aja udah rest in peace. Ya jadi nggak gitu. Nah, salah satu metode terkenal yang lu semua udah pada tahu, mindfulness, itu hanya salah satu cara untuk bahagia. Salah satu. Dan itu adalah cara dari mata ketiga. Ngerti kan? Mindfulness adalah salah satu cabang yoga atau cabang dari zaman dulu, ya. Itu untuk salah satu aja dari 32 nih, itu cuma salah satu. Mindfulness. Hanya dari cakra sini. Dan banyak istilahnya kalau mau belajar cakra seks sebagian lo bisa belajar Kama Sutra, ya kan? Cakra hati lo bisa apa ya berbagi ke orang, tuh kayak yang Bulia tadi cerita, itu pakai cakra hati semua tuh dia. Ya, kalau cakra perut lo bisa cari uang yang banyak, lo akan dapat cakra perut. Lo akan bahagia. Cakra pantat itu lo bisa apa ya ngebikin badan lo fit, lo fitness, badan lo berotot dan lo happy, begitu ngaca, wih keren badan gue, itu lo pakai cakra yang bawah. Cakra di sini mindfulness. Cakra di sini lu harus jadi apa ya? Politikus yang punya power, jenderal. Lu akan bahagia, lu punya kedudukan. Lu bisa ngatur orang. Banyak caranya. Ya, jadi apa ya? Bukan cara bahagia mindfulness. No, itu hanya salah satu cara. Salah satu. Banyak caranya. Ya, gitu. Kemarin materinya itu kan yang pertama only the strong will survive. Itu kita ngomongin cakra paling bawah. Udah kita bahas. Saya nggak akan bahas lagi ke depannya. Ini kan kita masih ada ini total dua bulan ya kita ya setiap Kamis ketemu ngebahas itu. Pertama itu saya udah nggak bahas lagi. Terus yang ketemuan kedua saya ngebahas spiritual, itu cakra di atas. Alhamdulillah udah lewat. Karena itu ngebawain ini susah banget ya, saya takut banget salah ngomong karena itu berhubungan sama spiritual dan agama. Nah sekarang nih saya jelasin intinya kenapa saya bikin rentetan seminar gratis setiap Kamis khusus anak-anak ACI, karena menurut gue anak-anak ACI kan udah pada sembuh dari anxiety ya, gitu ya, udah sembuh dari anxiety, udah tinggal ngerubah pola pikir, pola sifat. Nah ini gue kasih lo caranya. Jadi nggak semuanya harus pakai otak, nggak semuanya lo harus cari uang. Uang tuh hanya di sini, ya. Lo bisa gunain ke tujuh cakranya semua dan lo feeling very very happy, gitu. Makanya gue bilang ada orang ya pernah ada cerita gini, ada orang kaya banget, kaya raya. Dia punya semuanya. Dia punya anak buah, dia punya uang, dia punya kesehatan, dia punya keturunan banyak, dia punya istri juga banyak. Ya, itu cakranya full kan ya? Ya kan? Badannya kuat, sehat. Cakra bawah aman. Istri banyak, cakra seks aman. Dia mau kemana aja bisa, aman jelas cakra seks. Cakra perut aman. Wah, simpenannya banyak, mobilnya banyak, rumah mewah di mana-mana banyak. Cakra hati banyak, dia juga apa ya sering ngebagi sama orang. Tapi dia nggak bahagia. Dia nggak ngerasa bahagia. Jadi nanya lagi, gue kayaknya mesti jadi politikus. Gue harus punya partai yang besar. Gue nggak mau cerita orangnya siapa ya, gue nggak mau cerita namanya siapa. Gue mau jadi orang yang besar, karena gue udah punya semuanya. Siapa tahu gue bahagia. Dia mau ngambil bahagia dari tenggorokan, guys. Oke, diambil cara situ. Ternyata udah dapet, dan dia masih cari juga. Kok saya belum bahagia total ya? Kayak ada yang kurang. Padahal sih punya semuanya. Lalu dia belajar cakra mindfulness, cakra mata ketiga, di mana dia harus belajar gimana caranya ngatur pola pikir biar pola pikirnya nggak kemana-mana. Dia belajar itu juga. Udah jago, udah expert, dan dia masih ngerasa kurang. Dia masih ngerasa kurang, gue kayak kurang bahagia, gue kurang, semuanya gue udah punya, gue udah bisa ngatur pola pikir, apa ya, gue udah kesadaran gue udah full, ya mata ketiganya udah bagus banget, udah jernih banget, udah full, udah dibilang bijaksana banget lah. Cakra sini udah bagus, punya wah semuanya udah bagus, tapi dibilang masih kurang. Kalau ditanya sama gue akan jawab, iya, yang kurang cuma satu, spiritual. Selama lu nggak ngelakuin spiritual, lu nggak akan pernah ngerasa full. Lu nggak akan lengkap gitu, nggak akan kayak ada yang kurang gitu. Karena itu doang satu, spiritual lu belum dapat ke sana. Nah, semoga nanti apa ya di minggu-minggu depan saya akan kasih tauin cara-caranya
ada banyak ya, karena ada kita ngebahas cakra seks itu berapa kali pertemuan gitu, cakra ini berapa kali pertemuan, karena yang di tengah-tengah ini yang ya dari sini sampai cakra seks itu banyak banget salah tafsir gitu, istilahnya salah identifikasi teman-teman. Jadi akhirnya bingung gitu. Mereka pikir cari uang adalah segalanya. Bang, gue kalau kalau punya uang gue bahagia bang. Nggak punya uang gue nggak bahagia. Gue harus punya uang bang, bisa bahagia. Gue kalau nggak punya uang gue stres bang. Anxiety gue kumat. Iya, lu pikir hanya uang. Lu hanya pikir satu cara, cakra perut, ya kan? Sekarang gue tanya bagi teman-teman yang suka cari uang, pernah dengar nggak ada orang kaya bunuh diri, ada orang kaya ketangkap gara-gara narkoba. Kenapa dia pakai narkoba? Karena dia nggak bahagia. Atau orang kaya tiap hari kudugem, tiap hari diskotik. Kenapa? Karena dia nggak bahagia. Padahal udah orang kaya loh, artis loh, artis, orang kaya, udah terkenal, ketangkap polisi pakai dugem, pakai narkoba. Pernah dengar kan? Atau bunuh diri. Pernah dengar kan? Karena dia nggak bahagia. Jadi uang tidak nggak buat bahagia. Ketika kamu merasa cukup, lu akan bahagia sebetulnya. Ya, jadi bukan jumlah uangnya, tapi ketika lu ngerasa cukup, lu akan bahagia. Ada cerita lain. Jadi gini, ada seseorang dia berdoa ke pohon. Di zaman dulu pohon ini keramat katanya. Dia doa ke pohon. Ya Tuhan, gue nggak makan nih hari ini nih, kasihlah 10.000 lah, bisa biar gue bisa makan lah di warteg situ lah, 10.000 lah, 10.000 lah. Dia doa terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat 10.000, ya jatuh, wih dapat 10.000, belanja makan, besoknya gitu lagi, dapat 10.000 makan, besoknya gitu lagi, dapat 10.000 makan, wah dia seneng banget. Bulan kedua, bulan ketiga dia bilang gini, bang Tuhan masa 10.000 sih kurang lah, 20.000 lah, 20.000 lah, biar bisa beli rokok juga, 20.000 lah. Dikasih lagi 20.000. Dia senang. Beli makan, ngerokok, beli makan. 3 bulan kemudian, bang, kurang nih 50.000 kan gitu kan ya. Manusia gitu kan ya. Kurang nih, kurang. Jadi selama lu nggak ngerasa cukup, lu akan ngerasa kekurangan. Dan selama lu ngerasa kekurangan, lu nggak akan pernah bahagia, ngerti nggak? Ini bukan ilmu apa ya, mindfulness atau apa, bukan. Ini semuanya. Ada yang kemarin sempat ada yang ngetop ya di Deddy Corbuzier ya, apa tuh, dari Yunani itu, stoikisme. Stoikisme adalah salah satu cara itu pakai cakra hati. Itu salah satu cara. Jadi jangan, wah gue stoikisme bang gini-gini. Duh. Atau gue mindfulness bang gitu. Aduh, gue ngelatih gitu. Karena itu kan salah satu cara. Lu mesti kebuka semuanya, men. Gitu. Jangan satu di buka semuanya, aman. Lu akan ngeliat semuanya dengan jelas. Gitu. Kalau lu tahu ini, lu akan ngeliat semua. Lu akan ngeliat, oh stoikisme hanya salah satu. Mindfulness hanya salah satu. Ada juga yang ngedalamin Kama Sutra, itu hanya salah satu. Ada yang ngedalamin gym, wah pokoknya makan sehat, pokoknya harus olahraga terus, badan tuh harus fit, kamu makan mesti dijaga, vitamin, itu hanya salah satu cara. Ada banyak cara. Gitu. Jadi jangan terlalu ini apalagi gue udah kok ini gue ini aja deh, udah cukup, yang lain nggak usah. Ada yang ngomong gitu juga, ada yang ngomong, aduh gue mah nggak perlu deh olahraga, gue nggak perlu deh tuh apa mindfulness tuh nggak penting. Gue nggak penting juga stoikisme. Yang penting apa bang? Yang penting duit banyak kayak gitu. Itu salah satu cara. Hanya salah satu cara. Jadi bukannya kita harus ngelarang itu orang. Kita ini aja apa iba. Mungkin iba atau kasihan gitu. Maksudnya ini orang hanya tahu salah satu cara dan dia fokus ke sana gitu. Harusnya kita melek semuanya. Jadi bukannya gue anti mindfulness, enggak. Gue cuman apa ya? Kalau mindfulness itu kan satu cara ya, satu cara. Udah satu. Gue hanya pikirin otak gue. Udah, semua nggak ada, kiri nggak ada, kanan nggak ada. Dia ambil jalan tengah yang ada di otak. Gitu. Nah kalau cara gue lebih ke kesadaran. Jadi kita nggak perlu ngambil tengah. Kita tahu semuanya ada. Kita tahu ini ada masalah, ini ada ini otak gue lagi begini.
perasaan gue lagi begini, tapi ya udah kita jalan aja terus. Itu cara gue, gitu ya. Kalau mindfulness beda. Mindfulness tuh dunia lagi begini, pikiran gue lagi begini, gue nggak mau tahu, gue pikirin yang ada di depan mata. Dah gitu. Jadi kayak mata kuda gitu. Emang lu nggak akan stres, lu akan peace, serius, lu akan peace. Coba balik lagi, itu hanya satu. Atau yang gue bilang tadi itu sama aja kayak orang, wah gue nggak penting sehat, yang penting uang, yang penting ilmu marketing, ya udah itu. Satu cara. Gue udah bilang tadi, lo akan ketemu orang yang tadi yang gue bilang tadi, politikus tadi, yang ketika dia udah punya semuanya dia bilang masih kurang. Ya itu ya. Well, dan you know what, itu orang sudah pernah naik haji, tapi gue nggak ngerti ya gimana jelasinnya. Spiritual itu kayak belum dapet gitu. Kenapa? Mungkin itu orang naik haji karena kewajiban, atau itu orang naik haji karena teman-temannya naik haji, atau itu orang naik haji karena ya karena dia diajarin dari kecil harus naik haji. Beda gitu, beda sama kayak lu bener-bener apa ya? Gue kepengen merasakan ada di Mekah, itu beda gitu. Itu lo dapetnya akan beda. Spiritual lo akan dang gitu. Dibandingin orang yang ya gue punya duit ya gue naik haji lah. Lu naik haji ya udah gue ikutan deh. Gitu. Itu beda banget guys, beda. Dan mungkin bagi dia tuh naik haji kayak dari Jakarta ke Bandung gitu ya kayak cuman ngabisin uang segitu gitu. Bagi dia tuh kecil. Ya jadi ya mungkin dia tiap tahun naik haji dan nggak dapet gitu, nggak dapet spiritualnya, nggak dapet. Jadi dia nggak dapet feeling ekstasinya. Gitu guys. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini cakra ya. Ini yang di bawah sini. Ini cakra pantat atau perineum. Ini cakra seks. Ini cakra perut. Ini cakra hati. Tenggorokan, mata ketiga, yang di atas kepala. Crown cakra ya, cakra mahkota. Nah, di sini jelas nih ada apa ya, pleasure seeker, segala macam gitu ya. Kita nggak perlu. Nah, warna-warna ini kalau kita butuhkan kalau untuk meditasi, cuman kita nggak meditasi kan. Jadi kita nggak butuh warna ini. Kalau kita mau meditasi, kita fokus ke warna-warna ini nih, sama ke bentuk-bentuk ini. Nah ini nih, David ya, Star of David ya. Ya ini ada segitiga ke atas, segitiga ke bawah. Karena ini pertemuan. Ya di mana cakra ke bawah ini pengen ke bawah, yang ini pengen ke atas. Oke, dan kalau misalnya kita ambil binatang, binatang itu hanya punya cakra ini 1, 2, 3, mungkin 4. Udah, dia nggak ada cakra ke power. Kalaupun ada, hanya ada beberapa binatang yang mempunyai cakra mau ke sini gitu ya. Cakranya bisa ke sini dan bisa ke sini. Tapi nggak ada yang sampai ke sini. Setahu gua ya. Gitu. Dan kebanyakan binatang ya cuma punya 3. Maksudnya kayak lo ngomong kayak semut, ulet, mungkin 3 atau 4. Gitu. Yang 6 ini tuh paling mamalia. Mamalia tuh mungkin bisa ya. Yang dia punya apa ya, dia mau jadi alpha male segala macam. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini guys?